Selamat datang di subtopik ketiga. Menerapkan K3LH dan praktik-praktik kerja yang aman, materi ini akan membahas tentang 1. Pengertian K3LH 2. Perlindungan dan antipasi bahaya dan kecelakaan kerja 3. Pengertian praktik-praktik kerja yang aman. K3LH kepanjangan dari Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan Hidup adalah program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. K3LH adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Perlindungan dan antipasi bahaya dan kecelakaan kerja meliputi 1. Merencanakan prosedur perlindungan K3LH 2. Identifikasi kebutuhan perlengkapan APD 3. Identifikasi kebutuhan perlengkapan APK. Merencanakan prosedur perlindungan K3LH dimulai dari pembentukan tim khusus untuk melakukan identifikasi potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Kemudian mencatat setiap potensi bahaya dan kecelakaan di area kerja dalam bentuk laporan. Laporan ini akan dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan pedoman dan peraturan untuk mengurangi atau bahkan mencanangkan program tanpa kecelakaan kerja atau zero accident. Identifikasi kebutuhan perlengkapan APD. APD atau alat pelindung diri adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari kemungkinan bahaya atau kecelakaan kerja. Beberapa APD yang umum digunakan, antara lain sebagai berikut. 1. Pelindung tubuh atau protective overall, digunakan untuk melindungi tubuh secara menyeluruh. 2. Sepatu keselamatan atau safety boot, digunakan untuk melindungi kaki dari benturan, tertimpa benda berat, terpeleset, terkilir, terkena tumpahan cairan kimia, dan lainnya. 3. Helm keselamatan atau safety helm, digunakan untuk melindungi kepala dari debu, panas, gas, uap, terjatuh, atau tertimpa benda berat. 4. Pelindung mata atau safety glasses, digunakan untuk melindungi mata dari sinar matahari, sinar radiasi, debu, panas, percikan api, logam, dan lainnya. 5. Sarung tangan atau safety glove, digunakan untuk melindungi tangan dari panas, debu, kotoran, cairan, bahan kimia, virus, dan lainnya. 6. Masker atau dust mask, digunakan untuk melindungi sistem pernafasan dari debu, kotoran, bau menyengat, gas, uap, dan penularan virus. 7. Pelindung telinga atau ear protector, digunakan untuk melindungi telinga dari suara berisik, kotoran, debu, dan virus. 8. Sabuk pengaman atau safety belt, digunakan untuk menjaga tubuh di tempat ketinggian agar tidak terjatuh. APK atau alat pelindung kerja adalah semua sarana pelindung bagi para pekerja di lapangan terhadap bahaya ketika melakukan pekerjaan, yaitu membuat kondisi selamat atau safe condition untuk bekerja. Identifikasi kebutuhan APK meliputi 1. Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yang berisi obat-obatan dan peralatan medis. 2. Alat pemadam kebakaran ringan atau APAR. 3. Rambu-rambu atau simbol bahaya, yang digunakan sebagai peringatan bagi setiap orang yang berada di lokasi pekerjaan. 1. Rambu-rambu dengan bentuk segitiga, warna dasar kuning, warna simbol hitam, menandakan waspada atau peringatan. 2. Rambu-rambu dengan bentuk lingkaran, warna dasar merah, warna simbol hitam, menandakan larangan. 3. Rambu-rambu dengan bentuk lingkaran, warna dasar biru, warna simbol putih, menandakan kewajiban yang harus ditaati. 4. Rambu-rambu dengan bentuk kotak, warna dasar hijau, warna simbol putih, menandakan zona aman atau jalur evakuasi P3K. 5. Rambu-rambu dengan bentuk kotak, warna dasar putih, warna simbol hitam, menandakan informasi umum. Praktik-praktik kerja yang aman adalah langkah-langkah yang harus diikuti di lingkungan kerja untuk meminimalkan risiko cedera, kecelakaan, atau gangguan kesehatan. Sebelum memulai pekerjaan, identifikasi dan evaluasi potensi risiko dan bahaya. Ini dapat mencakup penilaian tempat kerja, proses kerja, dan peralatan yang digunakan. Pastikan bahwa semua karyawan menerima pelatihan yang sesuai untuk pekerjaan mereka, termasuk pelatihan K3LH.
Ini membantu mereka memahami risiko dan cara menghindarinya dan pastikan bahwa karyawan menggunakan APD yang sesuai, seperti helm, kacamata pelindung, sarung tangan, atau pelindung pendengaran, sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan serta lakukan perawatan dan pemeliharaan rutin alat dan peralatan kerja penting. Pastikan bahwa semua peralatan dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Terima kasih. Bapak dan Ibu telah menyelesaikan pembelajaran pada subtopik ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada materi yang lain dan sampai jumpa.